Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Praktikum kali ini yaitu mengenai anatomi akar dan batang dengan saya Gideon Manurung dengan NIM 2502014 dengan dosen pengampu saya Ibu Salmiati MPD PhD. Program studi saya agroteknologi yang berketempatan di Institut Teknologi Perkebunan Pelawan Indonesia atau ITP 2I. Baik, kita masuk ke latar belakang. Akar adalah organ tumbuhan berpembuluh yang umumnya berada di bawah tanah. Fungsinya sangat krusial seperti menambatkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, serta menyimpan cadangan makanan. Dan batang adalah bagian tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Fungsinya meliputi pengangkutan air dan nutrisi, penopang struktural, dan kadang-kadang menyimpan makanan. Dan tujuan praktikum kita kali ini yaitu untuk mengamati, mengidentifikasi, dan memahami struktur internal dari kedua organ tumbuhan tersebut. Pengetahuan ini sangat penting untuk memahami fungsi masing-masing organ dan perkembangan tumbuhan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya alat yang kita gunakan itu ada pisau cutter, ada kaca Freifaret dan kaca penutup Freifaret, dan pipet tetes dan gelas yang kita gunakan, dan itu ada air, dan terakhir itu ada mikroskop. Dan bahan yang kita gunakan itu ada akar kelapa sawit, ada batang jarak, ada akar kecambah toge, dan yang terakhir itu ada batang jagung. Baik, lanjut kita ke cara kerja kita. Di sini pertama-tama kita harus mengiris secara tipis atau halus lah supaya hasil relatif maksimal. Perhatikan caranya, jangan sampai terkena tangan juga. Setelah itu kita pindahkan hasil irisan tadi itu ke kaca Freifaret dengan pinset. Cara hati-hati supaya tidak pecah akar yang kita potong tadi. Setelah itu kita bawa hasil irisan tadi yang sudah kita buat ke kaca Freifaret, kita bawa ke mikroskop. Di situ kita akan lihat bagian dalam akar maupun batang yang disebut anatomi itu. Kita akan banyak mengetahui, dan setelah itu kita akan menggambar ke buku gambar. Dan selanjutnya kita akan lihat hasil yang kita dapat dari kita mikroskop tadi itu. Yang pertama ada kelapa sawit. Secara mikroskopis, akar kelapa sawit yang merupakan tanaman monokotil menunjukkan struktur anatomi khas akar tumbuhan monokotil. Dan kita lihat juga ada akar toge. Akar toge menunjukkan struktur seluler yang menunjukkan jaringan pertumbuhan aktif, terutama di ujung akarnya. Selanjutnya itu hasilnya itu ada batang jagung, yang dimana penampang melintang batang jagung menunjukkan jaringan utama seperti epidermis atau lapisan terluar, korteks, dan silinder pusat atau stele yang berisi berkas pembuluh tersebar tidak beraturan atau sistem pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Dan selanjutnya batang jarak yang memiliki struktur anatomi yang khas, yaitu terdiri dari epidermis atau lapisan luar pelindung, korteks termaksud jaringan penguat seperti parenchyma atau sclerenchyma. Baik, kita masuk ke pembahasan. Akar kelapa sawit merupakan akar serabut yang menyebar luas, mirip tumbuhan monokotil. Sedangkan akar toge atau toge memiliki akar tunggang yang berasal dari radikula, batang jagung berbentuk silindris dengan berkas pembuluh tersebar. Sedangkan batang jarak yang merupakan dikotil memiliki berkas pembuluh teratur di dalam silinder pusat. Dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan, yang dimana mengenai anatomi akar kelapa sawit, akar toge atau kecambah kacang hijau, batang jagung, dan batang jarak secara mendasar merangkum perbedaan struktural antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Baik pada organ akar maupun batang, perbedaan paling krusial terletak pada keberadaan kambium dan pola susunan berkas pengangkut. Baiklah, sekian dari video dari saya. Namun sebelum itu, untuk kata-kata hari ini, kata-kata bijak dari saya, hidup ini singkat, jadi lakukan apa yang membuatmu bahagia dan berada dengan orang-orang yang membuatmu tersenyum. Saya yang bernama Gideon Manurung, izin pamit undur. Jika terdapat kesalahan kata dalam pengucapan saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.